Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabarnya kalian hari ini? Mudah-mudahan kalian dalam keadaan sehat walafiat. Alhamdulillah, Bu Ocha kembali memberikan video pembelajaran muatan bahasa Indonesia untuk kalian. Walaupun kalian belum belajar di sekolah, Bu Ocha berharap kalian tetap semangat belajar di rumah ya. Karena belajar muatan bahasa Indonesia di rumah insya Allah lebih mudah. Sebelum kalian menyimak video pembelajaran dari Bu Ocha, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa di dalam hati dimulai. Berdoa selesai. Baiklah, kalian siapkan buku tema 8, buku tulis dan perlengkapan alat tulisnya ya. Ingat, simak baik-baik video pembelajaran dari awal hingga akhir dan kerjakanlah tugas sesuai arahan yang akan disampaikan oleh Bu Ocha. Pada kesempatan kali ini, Bu Ocha akan membahas tema 8 subtema 1 dengan kompetensi dasarnya menguraikan urutan atau tindakan yang terdapat pada teks non-fiksi. Tujuan pembelajarannya yaitu melalui kegiatan mengamati dan berdiskusi, siswa mampu menyebutkan peristiwa-peristiwa atau tindakan pada teks non-fiksi dengan benar. Materi pembahasannya, 1 teks non-fiksi, yang kedua menguraikan urutan peristiwa atau tindakan. Apa sih yang dimaksud dengan teks non-fiksi? Sebelum Bu Ocha bahas pengertian teks non-fiksi, teks cerita itu terbagi 2 ya. Teks cerita itu ada yang fiksi dan ada non-fiksi. Kalau teks non-fiksi adalah karya tulis yang dibuat berdasarkan fakta, pengalaman objektif, penelitian atau analisis dari suatu masalah. Sedangkan teks fiksi kebalikannya, yaitu karya tulis yang dibuat berdasarkan imajinasi dan tidak nyata. Beberapa contoh karya tulis teks non-fiksi antara lain laporan, ensiklopedia, artikel, berita, tulisan sejarah, karya ilmiah, kamus, skripsi, dan biografi. Nah, di sini kita akan belajar mengidentifikasi teks non-fiksi. Tujuannya yaitu untuk menemukan informasi penting dalam teks. Bagaimana cara mengidentifikasi teks non-fiksi? 1. Membaca teks dengan seksama dan memahami makna setiap kalimat pada teks. Kita bisa membacanya 2-3 kali agar lebih paham. Kemudian mencari kalimat utama. Ingat ya, kalimat utama itu hanya ada 1 dalam sebuah paragraf. Letaknya ada yang di awal atau di akhir. Yang ketiga, menentukan ide pokok atau gagasan pokok dari teks. Kita bisa menandai kalimat yang mengandung kata kunci. Yang keempat, kita bisa menggunakan kata tanya apa, kapan, siapa, di mana, mengapa, dan bagaimana untuk mencari tahu informasi penting dan menyajikannya dalam kesimpulan. Oke, kalau begitu buka buku tema 8 halaman 6-7 ya. Simak dan perhatikan baik-baik. Di sini ada sebuah teks bacaan. Bu Ocha akan membacakannya. Burung gagak dan air minum. Ada seekor burung gagak yang kehausan. Dia berputar-putar di tempat rendah mencari air untuk minum. Setelah mencari cukup lama, tidak setetes air pun berhasil ditemukannya. Pada saat hampir putus asa, tiba-tiba dia melihat tidak jauh dari tempatnya berada sebuah botol yang di dalamnya berisi air. Gagak sangat senang. Dia lalu terbang ke arah botol itu dan berhenti tepat di sebelah botol. Akan tetapi, air di dalam botol itu terlalu sedikit. Mulut botol juga terlalu kecil dan leher botol sangat panjang. Jika dilihat lagi, botol tersebut menyerupai bentuk kendi. Bagaimanapun Gagak berusaha, paruhnya tetap tidak bisa mencapai air. Bagaimana ini? Apa yang harus aku lakukan? Tanya Gagak dalam hati sambil berjalan berputar-putar di sekeliling botol. Akhirnya dia berhasil menemukan sebuah cara. Nah, Bu Ocha hanya bacakan 3 paragraf saja ya dari teks fiksi ini.
Ternyata dalam cerita tadi terdapat unsur-unsur intrinsiknya. Satu, ada tokohnya, yaitu pelaku atau pemain dalam cerita. Yang kedua, watak atau sifat si pelaku. Yang ketiga, latar, tempat atau waktu. Yang keempat, amanat adalah pesan dalam cerita. Nah, yang terakhir, alur atau jalan cerita. Untuk lebih memahami unsur-unsur intrinsik dan mendapatkan informasi penting dari teks bacaan di atas, kalian boleh buka buku halaman 7 dari tematik 8. Di sana terdapat beberapa pertanyaan. Silahkan kalian kerjakan ya. Dan Bu Ocha kasih juga tugas evaluasi selanjutnya, yaitu kerjakanlah buku tema 8 soal latihan akhir subtema 1 halaman 52 muatan bahasa Indonesia bagian A dan halaman 57 bagian HOTS. Tulis jawabannya dalam buku tulis dan kirim fotonya dengan jelas ya. Nah, yang tadi kalian ketika menjawab pertanyaan dari halaman 7, kalian boleh tulis di buku tulis dan dikumpulkan ketika hari Jumat ya. Alhamdulillah, video pembelajaran dari Bu Ocha sudah selesai. Bu Ocha ucapkan terima kasih banyak karena kalian sudah menyimak dari awal hingga akhir. Semoga video yang dikirim dari Bu Ocha bermanfaat buat kalian. Sampai jumpa kembali pada video pembelajaran berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.